Dengar suara saya? Tes tes. Oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini sebentar lagi kami akan belajar kembali kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom guys. Kembali kita berjumpa lagi di Zoom. Sudah sekian lama kita nggak berjumpa lagi secara langsung, bercanda dan sebagainya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, renungan singkat saja, karena aku nggak bagus jaringan. Ya, kita langsung saja buka Alkitab kita di surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Saya ulang sekali lagi, surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat 15 sampai ke-16. Sudah dapat semuanya? Oke ya, mantap. Oke, saya akan bacakan kepada saudara. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikian yang berkenan kepada Tuhan. Jadi di saat kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, penulis Ibrani mengatakan kepada kita, hendaklah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Jadi di sini kalau kita membacanya secara keseluruhan, mengapa kita harus memberi suatu persembahan kurban ucapan syukur itu kepada Tuhan? Nah, kalau kita melihat ayat sebelumnya, karena kita ini orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Karena kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan, yang telah dikuduskan oleh Kristus. Jadi, kalau kita mengerti status kita di hadapan Tuhan, kalau kita mengetahui siapa diri kita di hadapan Tuhan, jadi untuk mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan adalah suatu keharusan, suatu keinginan, bukan suatu hal yang terpaksa. Di mana di sini kita mengetahui apa sih kurban syukur yang dimaksud di sini. Di sini dikatakan yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jadi di sini penulis Ibrani mengatakan kepada kita bahwa untuk memuliakan Tuhan, untuk mempersembahkan syukur pada Tuhan, yaitu dimulai dengan bibir kita, di mana kita mau menyembah Tuhan, menggunakan mulut ini, menggunakan bibir ini untuk menjadi berkat kepada orang lain, bukan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Jadi kita melakukan kebaikan bukan seolah-olah supaya kita masuk surga. Saya percaya saudara paham kayak gitu, karena kita melakukan suatu kebaikan untuk menasihati, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sudah menjadi gaya kehidupan kita sebagai orang-orang kudus yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Jadi melakukan kebaikan atau mengucapkan syukur dengan kata-kata yang bagus, dengan etika yang bagus, sudah seharusnya juga menjadi gaya kehidupan kita. Nah, di sini lagi penulis Ibrani melanjutkan lagi bagaimana itu persembahan kurban syukur itu, yaitu dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Jadi di sini lagi dia mengatakan kepada kita,
Pertama tadi kita menggunakan bibir kita ini untuk menggunakan nama Tuhan, dan yang keduanya kita juga melakukan namanya suatu kebaikan. Jadi bila teman-teman ketemu orang kan, itu secara sederhana sajalah. Misalkan orang miskin, ya kalau memang hati teman-teman tergerak untuk menolong, ya tolonglah. Jadi kalau nggak tergerak juga tidak apa-apa juga sih, nggak dipaksa juga. Nah, karena saya tahu saya ini orang-orang Kristen ini untuk melakukan kebaikan, untuk menolong orang itu mata dulu bro. Nanti dulu orang itu, saya pikirkan dulu diri saya, memang kayak gitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat hari ini, kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, hendaklah kita melakukan kebaikan. Jangan kita melakukan kebaikan karena ada maksud tertentu saja. Misalkan ada cowok yang saudara sukai, misalkan ada cewek yang saudara sukai juga baru berbuat baik. Itu sesuatu yang paling salah menurut saya. Kalau seorang itu berbuat baik dengan maksud yang tertentu. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang telah menerima Kristus, telah ditebus oleh Kristus, maka untuk melakukan kebaikan adalah dengan maksud tertentu, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, terus dikatakan lagi, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Jadi teman-teman, yang ketiga adalah beri bantuan. Jadi apa ya? Memang secara pribadi juga untuk memberi bantuan, menolong orang lain dalam keadaan juga ya. Untuk mempedulikan orang lain itu menurut saya juga Jadi untuk melakukan kebaikan itu juga sangat sulit sekali, untuk apalagi untuk memberi bantuan. Saya teringat waktu saya masih menyusun skripsi, ya udahlah, hidup sendiri dulu lah. Pusing kepala aku juga pusing. Bagaimana untuk menolong nih orang ini? Aku juga pusing. Jadi memang sulit juga. Tetapi kalau kita tidak pernah memulainya untuk memberi bantuan kepada orang lain, kapan kita melakukan kebaikan itu? Jadi teman-teman yang saya cintai, yang saya hargai di dalam nama Tuhan Yesus, jadi marilah kita memulai untuk memberi suatu bantuan kepada orang lain dimanapun teman-teman berada. Jadi dimana kalau kita melakukan ketiga hal itu, dimulai menggunakan bibir kita untuk memuliakan nama Tuhan, berbuat baik, dan terus memberi bantuan, firman Tuhan mengatakan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tak usah teman-teman cari ke sana ke sini, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepada saya. Cukup saudara lakukan tiga hal itu, yaitu gunakanlah bibir saudara, terus berbuat baiklah, dan yang ketiga berilah bantuan. Jadi itu saja kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini memohon hadiah Ibu Pendeta Agatha SH untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu, baik dalam perkataan kami maupun dalam perbuatan kami, sehingga kami mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau tolong dia dalam segala sesuatunya, cita-citanya, harapannya,
keluarganya Tuhan, masa depannya. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati. Engkau juga memberkati kami semua yang ada di dalam ibadah ini. Engkau tolong kami segala sesuatunya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bila mana kami akan melanjutkan aktivitas kami, Engkau tetap menuntun kami dan menolong kami. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.